secara spontan aja. Pulang kau nih. Oma, Om Frans boleh dibilang hampir mirip dengan almarhum Bibi ya? Oh tidak mungkin. Ya dia. Jika bawain dulu ya, ada.
Yo 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 yo. Ya Pak Haji, mungkin seperti apa hari ini? Oke. Ya, saya berziarah ke makam almarhum anak saya, sama menantu saya pada pagi hari ini bersama saya. Berkenaan dengan beberapa hari ini dia sering menyebut papi dan maminya, bahkan dia minta diantar oleh papi dan maminya ke sekolah, dan ingin lagi dijemput oleh papi dan maminya pulang sekolah. Jadi bagi saya menjadi pemikiran, ya, menjadi tidak nyaman saya di malam hari jadinya. Kenapa tiba-tiba aja cucu saya ini sering menyebut papi dan maminya sampai minta diantar ke sekolah. Nah, sehingga nggak ada yang bisa saya lakukan selain dari membujuk-bujuk dia di rumah. Tapi ternyata ada juga sesuatu yang ganjal. Maka saya mengambil suatu kesimpulan sama Oma, bagaimana kalau kita berziarah ke makam, kita bawa Sigala, cucu ini, ya mungkin apakah papinya sama maminya kangen atau dia kangen, saya nggak tahu, alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas dia beberapa hari ini sering menyebut. Nah, itulah dasar dan dasar saya membawa dia berziarah pada pada pagi hari ini. Ya, dan ini sangat bertepatan dengan 2 tahunnya orang tuanya meninggal, ya, kepergian orang tuanya pas waktu tepatan 2 tahun. Jadi dia menyebut-nyebut ini dalam seminggu kemarin lah, ya, dalam seminggu kemarin, bahkan sampai 2 hari yang lewat masih dia ingin diantar oleh papi dan maminya sekolah, sehingga saya sendiri ya, melakukan hal itu. Saya antar dia ke sekolah dan saya jemput ya ke sekolah. Tentu tidaklah seperti apa yang diharapkan, tidak seperti yang papi dan maminya, tapi setidaknya sudah menyenangkan. Pak Haji, ketika Gala selalu menyebutkan papi maminya, apa sih perasaan Pak Haji dalam lubuk hati gitu? Kalau perasaan saya sama Oma, ya sebenarnya disampaikannya ke Oma. Saya sendiri nggak disampaikan. Waktu dimandiin sama Oma, disampaikanlah ke Oma, sehingga Oma sudah selesai dimandiin, udah berpisah dengan dia, sudah sedang ganti baju, Omanya sudah dibawa bersama Oma menceritakan kemarin sempat ya mengeluarkan air mata juga, dan saya tentu sedih juga ya, kasihan kepada anak dengan umurnya baru 3 tahun sudah ada pemikirannya seperti itu. Nah, bagaimana kita nanti menjelaskannya kepada dia, ya kalau setelah dia sudah besar, saya akan ngeri juga dia jangan sampai down, dia jangan sampai kecewa dia, ya. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya, sehingga saya mencarilah satu pembicaraan yang bisa mengalihkan dia, menghibur dia lah di rumah. Selama perjalanan tahunnya 2 tahun, seperti apa nih? Ada yang membuat sedih ketika almarhum sudah 2 tahun? Seperti apa sedih? Saya sudah sering juga kalian tanya ya, masalah sedihnya saya kepergian anak dan menantu saya ini memang sedih sangat mendalam bagi saya. Banyak hal yang membuat saya sedih ya. Ini saya buka aja sekarang ya. Kepergian anak saya dulu, sebelum anak saya almarhum ini pergi meninggal ya, itu saya ngumpul dulu di rumah. Semuanya anak saya ngumpul di rumah. Maghrib di rumah. Walaupun siang mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah segala macam, tapi di rumah, sore hari di rumah, malam di rumah. Waktu itu? Ya, waktu sebelum meninggal. Setelah dia menikah, baru berpisah 1 bulan 3 masih tetap di rumah aja ya, paling bolak-balik ke rumah abangnya ini, almarhum kan dekat dari rumah ya. Tapi setelah almarhum pergi, kesedihan kami itu sangat mendalam. Pertama kami kehilangan anak saya itu almarhum Febri sama Panes. Selang beberapa waktu anak-anak saya mulai bukan meninggalkan apa-apa ya, dia mencari tempat tinggal, yang si Pran tinggal di tempat usahanya, yang si Puji beli tempat tinggal di Andara, yang si satu lagi beli di Bintaro. Sehingga saya sekarang sehingga dalam jangka tidak berapa lama itu kami agak merasa kesepian, hanya ada Sigala. Tapi Sigala ini kan sudah beberapa lama ini, sudah sekian bulan juga sudah tinggal bersama Puji, sehingga memang secara spontan, secara apa ya, serentak kami tinggal kadang berdua sama Oma ya. Namun semua itu kami belajar menerima kenyataan ini. Bagi kami sih senang saja sebenarnya melihat anak-anak bisa berkarir ya, bisa mempunyai suatu
menyembuhkan dia. Tapi kesedihan sedih kehilangan itu. Jadi itu momen kebersamaan sekarang agak tidak seperti dulu. Oke, makan barengan. Sekarang untuk makan barengan semua, aduh, kecuali kalau ulang tahun kayak kemarin mau Artinya dengan kesibukan mereka diwajarkan ya Pak Haji ya? Diwajarkan. Satu sisi saya merasa senang, merasa gembira. Cuman kalau di rumah, kalau lagi kala menyebut papi dan mami kan kita sedih ya. Iya. Bukan papinya maminya aja, yang lain juga kan gitu ya. Jadi di sini ya pandai-pandai aja. Pak Haji, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini, maaf Mulawai, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini Gala lagi rewel karena dibilang rewel banget sih enggak ya. Artinya mungkin hanya pikirannya aja ya. Dia nggak rewel. Makanya saya jadi pemikiran bagi saya. Dia nggak rewel. Tapi kok tiba-tiba aja dia menyebut papi dan mami. Sementara saya sama Oma kami di rumah sudah mulai tidak membicarakan itu, sudah mulai ya udah mempunyai kesibukan. Apalagi saya di tengah-tengah sosialisasi dengan masyarakatnya, saya sudah sibuk dengan urusan lain. Jadi nggak teringat. Cuman dianya, jadi kan mungkin kaget kan? Kok situ pikirnya, apakah ada orang yang menyampaikan ke dia atau dia dari mana dapat rencana seperti alam-alam? Mungkin dimimpikan atau gimana papi maminya sehingga Gala nih manggil-manggil. Allahu alam lah bagi saya nggak paham juga. Allahu alam bagi saya, cuman ya itu dia menyebut papi mami itu aja yang jadi sampai sekarang pun jadi pikir juga bagi saya. Biasanya kalau ada orang ada fotonya, dia perlihatkan kita papi mami. Oke, ini enggak, tapi dia bercerita ingin diantar ke sekolah oleh papi maminya, ingin dijemput oleh papi mami. Saya menyesal waktu itu, kenapa? Saya nggak nganter dia ke sekolah. Saya nganterin jarang nganter dia sekolah dan jarang menjemput dia. Sehingga dengan omongnya itu, besoknya saya antar dia ke sekolah. Berarti ada nanti dengan kejadian Gala ini Pak Haji akan tetap mengantar jemputkah atau gimana? Diusahakan gitu? Mengantar terus sih enggak lah ya, karena jauh juga ya. Paling sekali mungkin akan saya antar ya demi menyenangkan dia, tidak akan terus. Apalagi dia tinggalkan juga di rumah sepupu Senin ya sampai Senin. Ya mungkin diantar Senin, mungkin bisa mungkin begitu. Nah, setiap hari saya juga punya kegiatan kesibukan akan saya akan ikut mencari dengan lupa itu ya. Jadi dalam rangka sosialisasi dengan masyarakat saya sibuk juga. Pak Haji, kenapa hari ini mungkin Fuji nggak ikut bareng gitu? Tadi dia mau ikut, cuma nggak kejar waktu. Mungkin dia kesini, tapi nggak jauh jam berapa. Nanti malam juga ada acara pengajian juga kan? Enggak. Artinya saya ya 3 orang, katakanlah 6 orang saya. Pak Haji, perkembangan Gala sejauh ini seperti Allahu alam dah, cuman sepupu cuman yang tadi enggak kejar waktu. Kita kapan nggak tahu sih, tapi dia bagi dia kenangnya sangat. Tadi kan bikin detik kita orang Fuji juga menghibur Gala, tidak sedih ditinggal oleh bapak ibunya. Dia juga melihat tentang apa kedekatan antara Fuji dengan Gala seperti apa. Ya kalau si Fuji dengan si Gala kan sangat dekat sekali. Itu sudah boleh dibilang maminya kedua lah si Fuji. Jadi dia menganggap maminya. Artinya dengan bilang mamanya, siapa lagi maminya si Fuji dan juga si Oma. Pak Haji melihat si Gala yang ketika itu kan ini jalan beroleh, melihat udah dewasa. Iya, pemikiran seperti itu enggak tidak sembarangan ya. Dengan umur anak 3 tahun rasanya belumlah dia akan mengeluarkan seperti itu menurut saya sih. Tapi dengan umur anak 3 tahun tanpa kita banyak berbicara tentang papi dan maminya, tentu membuat kaget. Jadi kalau pembicaraan kita sehari-hari masalah papi maminya, atau kita menyebut-nyebut itu mungkin ya. Saya rasa cukup ya. Oke, Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. dipencet di telepon itu yang kan ada nomornya, pencet di telepon itu yang ada gambar telepon kan, berarti Oma itu telepon ke siapa lagi. Oma telepon aja buat Ida jaga ibu. Sering banget sama Ida juga suruh Idanya nelpon ke papinya.
Itu secara spontan aja. Pulang lagi. Oma, Om Frans boleh dibilang hampir mirip dengan almarhum Didi ya? Oh tidak. Ya diri dulu yang mana? Oh iya. Mungkin apakah itu menjadi penghibur juga dari Gala melihat Frans? Ya sebenarnya om mama tantenya itu, om-omnya, tante-tantenya udah sangat ini ya, perhatiannya kalau menurut oma sih udah melebihi lah, sebagai ponakan gitu ya, udah mau menggantikan juga. Ya, tapi itu tadi kita tanyakan nggak bisa juga posisi mami dan papinya. Galanya udah itu ya. Gala, Oma perkembangan Gala seperti apa? Ya dia mau nelpon mami papinya. Terus setelah mama lihat dia kan suka lihat IG mami papinya kan. Dia bilang bukan itu mama, katanya. Ini dilihat sama dia, yang telepon ini telepon papi katanya. Kayaknya mama berusaha nelpon si Pran aja lagi gitu. Udah ya. Gala. Pak Haji, ini Gala perkembangannya sudah sejauh mana Pak Haji dalam sekolah? Perkembangan Gala di sekolah gimana? Sejauh ini Pak. Kelihatannya Gala sekolah tapi minta diantar sama